Dan aku pengennya kan yang bebas itu. Aku ibarat kata ra duwe wong tua. Aku meh mangan karo sapa? Ngedit karo sapa? Aku sangat bersyukur karena aku bisa lahir di dunia. Karena aku lahir itu karena mujizat Tuhan. Wah, batuk, darah makin parah dan akhirnya dimasukkan ke rumah sakit kan. Kelainan jantung. Jadi jantung sama paru-paru itu jadi satu. Dokter paru-paru, dokter bedah, dokter jantung, dokter anak, dan harus dilarikan ke Jakarta buat operasi. Keluarga udah pasrah. Waktu stroke pertama itu aku SMA mau ujian. Ampal ada pendarahan di otak. Itu sampai masuk ICU. Selama 7 hari di ICU. Aku terus down ya aku uripku down terus. Pernah stroke, pernah ampal dan pernah nggak sadarkan diri 7 hari, nggak pernah percaya. Oke geng, selamat datang di podcast saya. Di mana Master? Di obrolan besa. Obrolan bebas santai. Makasih buat teman-teman yang sudah mampir dan selalu ikuti channel saya. Ya, Jangan lupa buat di like, share ya. subscribe dong, harus Ya, wajib itu. Ya, wajib. Nah, di samping kanan saya ini ada sosok yang sangat berarti banget nih. Wis, Di dalam berarti. ini kamu orang paling berpengaruh Oh, kok bisa? karena beliau ini orang pertama kali yang nyuruh buat podcast. Oh ya? Master, kamu buat podcast. Oh iya. Aku sok-sokan oh iya. Iya. Padahal podcast tuh saya enggak tahu. Dulu waktu WA-an ya. Iya, waktu Iya. anak awal. Ya, soalnya gini. Aku lihat Master Isang dia bangun ini, kasih ini, dekorasi ini. Wah, ini apik banget nih buat podcast ini. Aku bilang, buat podcast dong. Oke. Biar kekinian gitu. Dan akhirnya Kesampean ya. kesampean nih. Iya, beli Makasih ini, banyak. beli ini, wah keren dah. Dan sekarang studionya udah luar biasa. Puji Tuhan. Tinggal nanti bisalah upgrade kamera. Iya. Iya, pasti bisa. Subscriber Mungkin- banyak, iya. Mungkin mau di endorse Master. Ya? Waduh. Amin. Amin dulu. Oke Master, perkenalkan dirimu yuk. Oke, saya Matias Premana Masita Yunindar, itu lengkapnya. Nama panggilan tuh banyak banget sih. Preman ya. Preman bisa, ya. Kecil aku dipanggil Sinyo. Terus kalau sekolah Nindar. Tapi kalau di dunia foto Premana Nindar. Gitu. Ya banyak banget yang bilang man preman. Wah. Oke. Beliau ini musisi juga, tukang foto juga, koki juga, Usiet. gile. Apalagi Ya, Master? Cuma pengen apa ya, menyalurkan hobi aja sih ya. Hobimu berkelas. Kakean hobi mancing. Terus yang paling fokus di mana Master? Kalau yang paling fokus yang selama ini saya tekuni ya pasti itu di foto ya. Foto ya. Karena di foto itu aku mulai berkarir 2012 itu udah masuk media. Ya walaupun media lokal, sosmed ya, Instagram. Dan akhirnya bisa mendapatkan kepercayaan di Liga. Jadi fotografer PT Liga, fotografer tim gitu. Bermusik itu ya paling untuk layanan sih. Gitu. Awal band sama sepenggal sajak ya. Sebelum sepenggal saja aku ada band punk, malah punk. Iya. Oi. Pengalaman apa ya yang paling ini kayaknya cocok ini, aku pengen share soal ini gitu. Yang pasti grateful ya. Selalu bersyukur kapanpun, dimanapun dan apapun kondisimu itu sangat terpenting ya. Apalagi di masa pandemi ini, dunia dan ekonomi ya, apalagi ya itu udah dari kata grateful ini aku sangat bersyukur karena aku bisa lahir di dunia. Lahir di dunia Yes. karena dibuat Master? Enggak, karena aku lahir itu karena mujizat Tuhan. Gimana ceritanya nih? Iya. Jadi Oke. ini sebenarnya kesaksian yang udah lama Bapak sering kesaksian ini. Jadi aku tuh lahir itu prematur. Itu kenapa namaku Premana.
Oh gitu. Itu dari kata prematur, dari 7 bulan. 7 bulan ya. 7 bulan sekian itu aku lahir di inkubator. Tapi sebelum itu sebenarnya ibu itu nggak boleh hamil Kenapa itu? karena dia punya kelainan jantung. Jadi jantung sama paru-paru itu jadi satu labnya. Makanya itu dia nggak boleh hamil. Nah, lah hamil aku udah mulai besar, jantungnya ibu semakin parah, batuk, darah, batuk ini terus semakin parah dan akhirnya dimasukkan ke rumah sakit kan. Dan suatu ketika dokter itu vonis ini yang mau diselamatkan bayinya atau ibunya. Tinggal pilihan ibu Pilihan. apa anak ya. Ya jangan yang sudah punya berkeluarga pasti Berat itu. merasakan kan. Kalau aku kan, aku yang belum berkeluarga aja sudah merasakan beratnya jadi bapakku dulu. Dan akhirnya ibu bilang lampat no anak musik. Tapi dengan iman bapak bilang enggak, wis percaya Gusti, kowe ndonga karo aku, matur karo Gusti, istilahnya minta kepada Tuhan, tapi jangan aku, kamu sendiri yang minta, doa pribadi. Maaf sebelumnya ibu tuh belum menerima Tuhan sebelum itu. Keyakinan? Belum itu. Berarti keyakinan ibu apa waktu itu? Masih ikut ibu, masih ikut nenek. Ya, Dan itu belum ikut bapak. Terus akhirnya bapak berdoa, dipanggil satu diaken suruh berdoa, dan akhirnya ibu berdoa sendiri. Dan pada waktu satu malam Jumat mau ke Sabtu, ibu tuh ngerasakan kayak kontraksi. itu pas 7 bulan itu ya. Yes. Itu yang ini aku dari apa yang bapak sampaikan ke saya. Jadi saat itu ibu ngerasakan dan dokter jaga itu nggak ada karena malam kan juga malam. Terus disuruh bertahan dulu, maksudnya jangan ngeden, istilahnya anu kan ojo ngeden kan. Itu kondisi ibu itu sudah badannya kecil karena habis badannya itu habis sekitar, kalau nggak salah beratnya tuh cuma 40 sampai 50 kilo dalam kondisi mengandung. Wah, kecil banget itu. Iya. Dan akhirnya saat mau melahirkan itu kan keluarga udah pasrah. Dan ibu bilang, "Openono anakmu." Sudah, terus doa sama bapak sama ibu, didoakan dari salah satu gereja juga. Terus akhirnya dokter itu belum datang, tetapi saat mau masuk di ruang persalinan, ibu tuh ngerasakan ada yang mendorong di perut, tanpa ngeden, tanpa apa-apa, bayi itu keluar sendiri. Luar biasa. Berarti tanpa pertolongan siapa? Pertolongan, itu cuma ada suster terus sama dokter jaga, tapi bukan dokter kandungan. Karena yang ngerawat ibu itu 4 apa 5 dokter gitu loh, dari dokter paru-paru, dokter bedah, dokter jantung, dokter anak. Iya, karena punya riwayat sakit Iya. banyak ya. Nah, sampai 4 atau 5 dokter gitu, tapi di situ hanya ada dokter jantung. Dan itu bayinya itu kayak ibu tuh kayak ngedorong sendiri. Susternya tuh juga dia bilang jangan dulu, tapi ibu tuh nggak ngeden belas. Jadi dia cuma berkata, "Tuhan, aku duekmu." Intinya pada saat itu ibu itu berserah sama Tuhan. Dan akhirnya sebuah mukjizat datang, bayi lahir, ibu selamat. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Walaupun saat itu ibu kehabisan banyak tenaga, banyak darah, dan harus dilarikan ke Jakarta buat operasi jantung itu dan lain-lain. Dan
puji Tuhan selamat dua-duanya dan ibu hemat Tuhan Luar luar biasa. dan itu sampai sekarang pun itu yang saya pegang bahwa bersyukur karena saya bisa lahir di dunia, saya bisa ini dan aku punya komitmen sebenarnya. Selama aku bisa ngasih apa yang aku bisa lakukan apalagi pada Tuhan, kenapa enggak? Jadi dia aja udah ngasih aku hidup, masa aku mau ngasih yang enggak pada dia. Ya itu sih yang jadi aku sampai saat ini selalu bersyukur di apapun keadaannya. Aku pun nggak bisa, mungkin kalau jadi kamu nggak bisa menerima kondisimu, apalagi aku tahu beberapa kabar kalau master ini sudah ditinggal kedua orang tuanya. Ya, ibu udah dari SD kan, kalau ibu SD kelas 5 itu dia ya, SD. Nah, kalau bapak baru kemarin 2 tahun ini ya itu sakit, bapak itu sakit stroke dan itu kalau diruntut dari ke belakang-belakang itu sisanya banyak banget karena yang pertama itu dia anfal. Waktu stroke pertama itu aku SMA mau ujian, bapak itu anfal, ada pendarahan di otak itu sampai masuk ICU, kilatnya udah operat loh, nggak sadarkan diri selama 7 hari di ICU. Itu kembali didoakan sama gereja, ini doakan terus, mukjizat itu ada. Dan puji Tuhan setelah anfal itu bapak bisa pulih dan bisa recovery. Orang yang udah stroke, udah koma, perot, tangannya udah nggak bisa diginikan, kalau dia bisa beraktivitas pasti ada kalau kayak tatune kayak yang sayanya semuanya anak bapak. Tapi puji Tuhan bapak nggak ada ngerasain itu. Masih setelah sembuh dari anfal pertama masih mancing, ngajak aku mancing, pit-pitan kemana-mana. Ini kayak nggak pernah stroke. Dan itu Normal ya, jadi normal gitu ya. Normal. Dan itu orang kalau diceritain pernah stroke, pernah anfal dan pernah nggak sadarkan diri 7 hari nggak pernah percaya karena nggak ada buktinya loh, sehat kok. Masa stroke? Stroke paling nggak tuh ada bagian yang nggak bisa digerakkan atau berat mungkin ngomongnya cedal apa. Tapi itu puji Tuhan nggak ada. Bahkan sampai bapak sebelum pulang anfal 3 kali, sebelum yang keempat ini yang udah parah banget dan akhirnya bapak meninggal. Sukacita yang dari Tuhan itu pasti ada. Yes. Sesedih apapun, sedon apapun kamu, ketika kamu berserah, ketika kamu oh Tuhan ini nih, Tuhan kasih kok sukacita. Tuhan kasih kok apa yang namanya penghiburan. Dan itu benar-benar yang menjadi aku kekuatan bahwa oh Tuhan pasti akan ada hal yang lebih gede daripada itu yang bikin aku Mantap. ya dinikmati lah. Lah biasanya kalau ada bapak, ada ibu dulu ya. Yes. Ada yang masak, ada yang istilahnya kamu nggak harus mandiri lah. Dan akhirnya kamu sekarang harus apa-apa sendiri. Iya. Bayar listrik, bayar wifi, air, wifi, makan sehari-hari, bensin, servis mobil, servis motor dan lain-lain. Pusing itu. Pajak, aduh. Pajak nunggu pemutihan aja Mas. Iya bener ya. Mau itu.
Enggak, itu kamu ngerasain gimana awalnya? Waduh, kok aku harus wah, Ya mau nggak mau ya, iya. mau nggak mau harus dilakukan karena aku tahu bahwa aku udah nggak ada nih. Kalau aku terus down ya aku uripku down terus. Tapi kalau kita punya pemikiran aku nggak ada, bapakku udah nggak ada, aku dewe, apa yang harus aku lakukan? Ya aku kudu iso dewe. Ngelamar kerja waktu itu, aku ngelamar kerja sana sini sini, akhirnya keterima di suatu perusahaan otomotif dan itu jadi pekerjaan selama hampir 1 tahun, belajar di situ-situ dan akhirnya di situan dari hal itu bisa semakin apa ya, dewasa ya, bisa Iya. dikatakan dalam dewasa dalam kehidupan. Kita bisa tahu ini, kita bisa tahu keadaan ini saat ini, yaitu puji Tuhan kita mendapatkan sebuah momentum untuk bisa mendewasakan diri karena jujur sebagai anak tunggal manja kan, ya kan, apa-apa ada, apa-apa ini ada, dan ini menjadi hal yang baru kan. Tapi Iya. ya satu lagi, mau nggak mau harus seperti itu, Iya. mau nggak mau harus seperti itu. Jadi setelah aku keluar dari otomotif, aku mau apa ini? Oh, aku bisa masak, aku jualan deh itu bakaran makanan Enak loh ini. Aku sudah pernah ngicipi soalnya. ya. Itu enggak tahu itu nasi telur rasa daging. Nah Aneh. itu ya, aku kasih mainan-mainan di saus sedikit sebenarnya tuh. Terus setelah makanan bisnis makanan udah aku geluti, terus akhirnya foto aku tetap main karena basicku kan di situ. Iya betul. Nah, belajar foto dari mana itu? Nggak tahu Enggak tahu. aku sebenarnya belajar foto tuh cuma dibeliin bapak kamera terus asal jepret gitu baik. Aku pernah kursus tapi nggak lolos, nggak lulus karena aku ngerasa bahwa ketika kursus aku harus gini dan aku pengennya kan yang bebas gitu, yang iso explore, makanya aku nggak lulus kursus. Terus akhirnya aku explore diri ini dan kebetulan aku suka bola, suka lihat bola dan aku punya temen ya, akhirnya aku mau motretin bola loh. Iya betul. Ya, motretin bola, terus akhirnya dimasukkan ke salah satu media itu tahun 2012. Awal aku terjun itu Piala Batik Cup, liputan timnas U23 di Manahan persis Persiba Bantul, dan akhirnya aku beli upgrade lensa yang sudah putih karena yang sebelumnya kurang, aku update lagi gini. 2013 aku ditawarin di media sepak bola yang kantornya Jakarta, PSSI. Itu media persnya PSSI dan aku ya kaget. Tenanan ora iki. Dan ternyata bener. Aku dimasukkan media sepak bola dan akhirnya liputan pertama kali aku pengen ke Stadion Bung Karno, pengen nonton ya, tapi Tuhan berkehendak lain. Gue pengen Bung Karno, nyo tak kayak tugas. Malah nggak sekedar nonton. Langsung liputan Indonesia Irak, dan yang liputan di situ kan juga harus benar-benar yang akreditasi kan. Jadi aku dari Solo ke Jakarta, akreditasi dulu ini, lolos liputan deh. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Terus akhirnya masuk jadi FG PT Liga, dulu PT Liga Indonesia tapi yang lama. Itu jadi kontributor di Jawa Tengah. Sekarang jadi fotografer ngetop. Kalau buat pemain Solo, pemain bola, Enggak sih, banyak fotografer kok yang pemain bola di Solo pasti kenal nih sama fotografer. ya kalau yang pernah membela Solo atau pemain Tarkam Solo ya Pak, ya mungkin ada yang kenal. Ya. Ini Itulah fotografer yang paling subur gitu. Nanti ketemu. lemu dewe, kemlorot dewe ya. Imut lah. Iya, imut ya. Berarti ini gini loh Master, kamu kan sudah mandiri nih. Yes. Tinggal
Deng 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 deng. Oh, Deng. doakan deng, dalam deng, waktu deng. dekat inilah. Sudah ada kok. Dede ya. Sudah ada dalam waktu dekat inilah. Ya paling lama-lamanya tahun depan. Itu nanti kamu wedding moto sendiri tuh Mas. Iya, moto dhewe sing main anu gitar Musik. dhewe, nyanyi dhewe. Aduh. Sudah benar-benar siap. Sudah siap. Udah nabung? Iyalah sudahlah, rumah udah punya, mobil punya, motor Amin. punya, apa-apa punya. Ya tinggal ini pasangan hidup nih. Semoga jadi keluarga yang diberkati, Amin. keluarga yang benar-benar jadi dampak buat sekitar. Amin. Amin. Dampak apa dulu nih? Dampak positif lah. Iya, pasti. Segera apa yang disegerakan Bisa. bisa. Amin. Amin. Master kan Iya. tanya ini, buat kayak gini nih berapa lama sih? Buat kayak gini. Aku nih ya nggak nyangka Master bisa jadi sampai seperti ini. Tapi Aku- ini kan ya gara-gara kamu nih. Aku juga kaget loh. Ini. Capek banget buat podcast, kenapa nggak bikin podcast gitu loh? Tapi waktu kamu kesini pertama kan belum ada Belum, ini nih. belum ada. Jadi ini tiap kali aku pulang ngamen, kerjaku ngamen sih. Yes, Buat yes, teman-teman yes. yang nggak tahu. Itu ngamen tuh di mana-mana ada yang namanya risang itu Nah. pasti. Yang paling fales gitu. Enggak lah. Tapi ya itu Master, susu anak pempes Wih. habis, sedangkan aku butuh nih. Itu dilema ya. Tapi puji Tuhan banget punya istri yang luar biasa banget. Ya. Ya nanti susunya beli yang kecil dulu, terus buat kembaliannya buat beli yang ya ini pelan-pelan Master. Ya. Tapi rasanya gini Master, setelah ini manusia sih, watak manusia nih. Iya, bener. Duh aku kurang nih, aku butuh ini nih. Ya kayak kamu bicara soal kamera, wah ini upgrade ke lensa. Iya, benar. Habis lensa, aduh kok kira-kira ada ndak ya tripod yang bisa terbang gitu. Tapi ini ya, Hah, nggak kerasa ya. nggak kerasa. Nggak kerasa ya, Bu. Padahal ini pernak-perniknya banyak, kita beli ini. Tapi kalau kita belinya satu pretelan lah istilahnya. Tapi nggak kerasa. Tapi kalau breng itu kayak bareng dihitung-hitung, Iya, Gila. banyak. lumayan juga ya. Gini, aku punya prinsip kayak gini. Kamu adanya uang berapa, mending kamu beli. Kamu Ya. nggak usah pikir-pikir lama. Ya mikir lamanya kalau kebentur itu susu pempes itu tadi. Bener. Nah, kamu punya uang berapa, kamu beli. Ya adalah orang yang bilang ngasih masukan, mending kamu uang ditabung dulu, nanti langsung beli yang bagus. Tapi kalau aku ngikuti masukan seperti itu, Ya. sampai detik ini Malah mungkin nggak aku ini. nggak akan punya. Soalnya gini, nabung. Kok nek kebutuhan yang lain mesti lah. Hilang Iya, 12. tuh. Ya kayak orang bangun rumah lah, punya uang 50.000 beli semen, nanti beli Dikit-dikit. pasir, beli batu bata, Iya. dikerjain sejadinya. Nanti Dikit-dikit. lama-lama loh, ternyata rumah udah jadi. Bisa dia. Iya. Nggak kerasa ya. Ya jadi uang. Jadi banget. Di sekolah ya. Di sekolah haranai, omai. Betul. Soal pelayanan gimana Master? Lancar. Lancar dalam arti gimana kok jawabannya? Lancar. Lancar ya. Ini habis layanan. Oh, iya, ini tadi habis pelayanan. Layanan terus langsung podcast ya. Enggak, Oke. enggak, dia enggak langsung gitu. Kamu tadi langsungnya gini. Ada 2 orang anak kecil nih tadi naik motor. Permisi ya. Mas mau anter ini. Grab bukan, Gojek bukan. Antar makanan, martabak manis sama martabak asin, martabak telur. Oh, maaf Mas, saya enggak pesen. Enggak, ini memang ada yang mesenin. Wah, tumben nih ada orang mesenin.
ada orang mesenin, wah ndak salah orang, aku nggak pesen martabak. Oh enggak mas, aku ini disuruh nganter sini loh. Dari siapa? Wah nggak tahu dari siapa loh. Kalau nggak tahu dari siapa ngapain tak terima ya? Racun. Sudah tak, itu kan kondisi sudah tak bawa itu. Dia akhirnya, oh ya udah mas, coba tak tanya dulu. Oh ya udah apa tanya dulu. Tadi anu kok yang beliin orangnya naik mobil hitam. Oh iya, oh iya itu gendut dia. Akhirnya ketahuan. Padahal dia on the way sini. Lah kok malah beli martabaknya lebih dekat. Tapi yang sampai duluan tukang martabaknya daripada dia. Aneh. Lah nipir sidik ira. Thank you loh master. Siap, sama-sama. Ayo sajen. Oke, lanjut pelayanan tadi gimana master? Oke, pelayanan ya. Sebenarnya aku pelayanan itu yang bener-bener fokus ya. Pelayanan apa dulu ini? Kalau musik aku baru fokusnya itu baru-baru ini. Kenapa? Bukan dulu? dari enggak. Dulu aku karena aku ngerasa aku belum, hatiku sama akunya ini belum siap untuk melayani Tuhan. Walaupun aku bisa bermain musik, aku bisa bermain gitar dan lain-lain, tapi hatiku belum bisa. Nah, akhirnya kamu tahu nggak Best Church? Tahu banget lah gerejaku itu. Pak Andre. Yes. Ini ada kisah lucu. Pak Andre itu kan temanku SD, temanku TK. Aku kaget, kita udah lama banget nggak ketemu dah. Di Instagram Andre Taufik, ini temanku apa bukan ya? Tak DM des. Ini Andre Taufik Kelam Kudus. Oh bener. Dan akhirnya kontek-kontekan, Pak Andre bilang, ayo ikut aku gini. Karena dia tahu aku bisa main gitar, bantu toh. Nah, bantu apa ki? Ya main musik toh. Tapi di sebelumnya aku punya kerinduan bahwa ini salah satu kekuatan doa ya. Jadi benar-benar, apalagi doa malam. Jadi apapun kamu pengen apa, kamu punya pergumulan, kamu doa malam mau tidur itu kamu doain. Dan itu aku yang ngerasain itu dampaknya luar biasa. Karena aku punya pergumulan, setiap malam aku doa gini, Tuhan, aku pengen pelayanan, tapi aku nggak tahu dimulai dari mana. Karena musik sekuler sama musik gereja itu kan hal yang berbeda. Mulai dari genrenya, apalagi dulu aku pang-pangan penuh distorsi sing wah gitu kan. Harus main musik gereja yang mulai main gini-gini. Itu aku belum bisa gitu. Aku doa, aku pengen pelayanan gini. Terus akhirnya sama Andre, terus besok ke sini bantu. Aku nggak dulu. Baru sekitar tahun depannya baru aku ke gereja Best. Saya lu minggu depan pelayanan ya main musik. Hah? Ya aku kaget. Bang, aku secara basic aku gereja ki opo ya? Gereja ki sing piye ya? Terus akhirnya ya itu apa ini juga jawaban Tuhan. Terus akhirnya doa lagi. Aku bilang, kalau emang ini jalan menuju pelayanan, aku minta dituntut. Dan akhirnya aku mulailah ngulik bagaimana musik gereja, gospel, British dan lain-lain. Ngulik, beli dong, kayak kamu dong. Enggak lah. Oh berarti kamu beli efek-efek itu setelah kenal Tuhan malah, setelah pelayanan. Iya bener.
aku mulai ngulik beli efek itu setelah pelayanan. Terus mulai dari situ mulai ngulik ini, akhirnya tak bawa ke pelayanan. Dan akhirnya di best itu pertama kali aku benar-benar fokus untuk pelayanan secara serius ya, untuk musik ya, itu di best. Permainan chord nada dasar ya di best. Bener nih, di best itu benar-benar mulai belajar, mulai ini, dan akhirnya berkembang ngulik sini sana. Ya, puji Tuhan, Tuhan kasih sesuatu warna yang baru di dalam hidupku. Yang saya tangkap yaitu doa pada Tuhan itu pasti terwujud. Amin. Entah kita nggak tahu kapan terlaksananya, itu pasti ada, pasti terwujud. Kayak ini, setelah bapak meninggal, aku kan berdoa kan, nek aku ndak kerja aku mangan opo, aku ibarat kata nanti wong tua, aku meh mangan karo sopo, ngedit soal sopo. Aku berdoa, aku pengen punya sebuah pekerjaan yang intinya bisa ngasih aku pengalaman lah. Dan akhirnya itu doa. Aku daftar di perusahaan otomotif itu. Syaratku itu kurang 3 loh. Foto ndak ada, KTP ndak ada, terus SKCK nggak ada. Iya coba, ini keterima loh masuk ruangan. Gitu. Aku dengan orang baru di dunia marketing, di dunia otomotif. Lainnya aku tanyain, misalnya dulu apa? Aku marketing ini, marketing semuanya aku sih ndak. Dan aku dadi wong aku ciut toh. Terus bukan marketing, Dadon ya. dadon. Syaratnya wis kurang belum. Kira. Syarat kurang enak. Oh yo. Aku ora ngei, aku nggak pakai ini. Aku wis don. Tapi tetap imani. Yes, yang penting yakin, berserah pada Tuhan. Masalah terima apa ndak isket. Hari berikutnya aku masih ada job foto, tapi itu ikut temen. Ikut temen, bukan jobku sendiri. Aku bantu lah istilahnya. Iya. Di telepon, Mas besok wawancara ya? Ya kaget aku. dari 15 pelamar yang orang notabene mereka tuh marketing semua, punya pengalaman di bank, di otomotif, di ini. Syarat kue kurang kok, masuk aku keterima. Akhirnya ditelepon wawancara kerja. Udah selesai, besok masuk aku bilang pada Tuhan, masuk aku keterima. Aku baru percayanya besok ditelepon, Mas besok cek kesehatan. Terus langsung malam itu benar-benar aku penyembahan dari ini, punya kemauan, ada iman, ada doa, harapan itu. Itu aku benar-benar terjadi luar biasa. Saiki ibarat kata perusahaan gede loh, otomotif loh, penjualan mobil terbanyak loh. Masuk jika pegawai sak-sae, padahal aku syarat kurang 3, yaitu fatal SKCK, KTP, karo foto. Pra kena wis dadi HRD opo. Dan nggak punya pengalaman loh aku. Iya. Itu kalau bukan pertolongan Tuhan itu nggak bisa. Oke, mungkin ada pesan buat teman-teman. Ojo kesel dadi wong apik lah. Ya, wajib itu. Itu jangan capek jadi orang baik. Ketika kamu punya kemauan, kamu punya iman, kamu harus benar-benar mengimani itu, karena benar usaha tanpa doa itu sia-sia. Pun dengan baliknya, itu berdoa terus tapi tidak ada usaha, nol. Dan itu harus jadi satu keseimbangan. Yang penting kamu berusaha dulu, tapi kamu juga berdoa. Pasti
pertolongan Tuhan buat besan ya. Yes. Ya itu, semoga semakin menjadi berkat, Amin. menjadi dampak Yes. dari hal-hal kecil, jadi dampak, jadi sebuah influence bagi orang. Oh, jadi apa ya? Ternyata ini menjadi dampak positif bagiku gitu. Ya. Dan itu semoga bisa kedepannya bisa semakin luar biasa, wes. Amin. Dan tetap semoga bisa upgrade kamera. Ini bentar lagi Iya. sepertinya dia bahas kamera terus. Racun Sepertinya mau ini. di endorse. Oh, enggak, tak racuni dulu. Oke, gitu dulu Siap. keluarga besanku. Buat teman-teman yang mau share, buat teman-teman yang pengen tempat cerita tapi nggak ada tempat cerita, kesini yuk. Nanti ada WA di sini, bisa kontak saya. Kita ngobrol bareng, sharing bareng. Buat yang nggak pengen diceritain, tetap kita keep, nggak akan kita tayangin kok. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Terus jadi berkat, diberkati. Jangan pernah capek buat proses yang kecil, karena dari kecil tuh akan jadi proses yang wah gede banget. Oke, ya gede. Oke, see you gengs. See you. God bless you. God bless you.